Kalau saya hanya mendengarkan kata orang kemudian saya omongkan lagi, belum tentu itu hal yang kebenaran, saya tidak mau. Kalau sudah melakukan saya pengujian dan saya pengintian sendiri, saya uji coba sendiri dengan CCTV, pantauan segala macam gimana gerak burung, baru insya Allah saya berharap apa yang saya sampaikan ilmu ini menjadi amal jariah, bukan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat semuanya ya. Amin amin ya robbal alamin. Kita akan menindaklanjuti ya daripada pembahasan kemarin. Saya yakin hal yang saya lakukan ini pasti akan menjadikan kontra ya. Karena kita tahu bahwasanya mindset kita itu petani walet, bahwasanya itu sudah dimasuki oleh kata-kata, frekuensi dan settingan yang pas, sehingganya susah untuk move on daripada kata-kata tersebut jika belum mengetahui ya. Jadi kembali saya bertanya kepada teman-teman yang paham akan apa itu frekuensi. Masih banyak sekali di WA pun banyak cercaan ya, tapi banyak juga teman-teman yang minta settingkan itu. Tapi banyak juga cercaan di WA, bahkan sampai kemana-mana. Bahkan kami nggak ini lagi ya, bahwasanya kita perdalam lagi. Kita perdalam lagi ilmunya. Sekarang banyak orang yang menyatakan dulu frekuensi dan settingan yang pas. Kembali lagi saya tekankan, saya kok berani bilang kayak gini tuh asal ngomong apa tidak, apa melakukan pengujian, apa asal ngomong. Saya buka di sini. Jika saya tidak melakukan pengujian dan langsung melihat kenyataannya, saya tidak akan berani bisa ngomong, Bang. Nggak akan berani ngomong tentang ini. Bener, nggak berani ngomong. Karena kenapa? Saya pernah menginapkan burung di RBW saya itu di ukuran inapnya nih, dulu pertama kali itu cuitan tertinggi itu sekitar 115 dB masuk. Berarti kalau kita mindsetnya kita dirusak oleh daripada kata-kata yang menyatakan settingan pas di cuitan yang disukai burung, harusnya sampai sekarang saya memakai 115 dB. Bahkan 5 burung langsung itu, jarak 2 bulan pertama. Tetapi waktu itu kenapa kok saya melakukan perubahan lagi? Karena awalnya saya itu pakai kamera CCTV, Bang, di dalam ruang inap itu. Kamera CCTV saya 3, yang di lar 2, yang awalnya saya pasang di lar 1, di inap atas 1, di lar inap bawah 1, di inap atas 1, di inap bawah 1. Waktu mungkin dulu sebelum saya belum punya alat ukur itu mungkin 120 dB. Tahu gak masuknya burung anakan tuh? Waktu di itu lama sekali mau turun ke itu pertama kali pantauan lama. Kemudian saya kecilkanlah yang di lar itu. Saya besarkan dulu ya di yang dilar. Ini mulai dari awal ya, yang dilar itu saya besarkan dulu. Begitu saya besarkan, kok burung malah sering nggak karu-karuan, nggak bisa nembus, malah nempel-nempel di dak atas itu, bukan ngarah ke lar. Dan saya kecilkan daripada ukuran yang pertama, mau dia turun, mau mutar. Disitulah saya tahu, belajar. Di situ saya tahu ukurannya berapa, yang burung walet cepat masuk berapa, yang adaptasinya agak lambat berapa, itu saya paham betul. Makanya berani nge-share. Saya nggak berani nge-share sesuatu hal yang belum saya buktikan dan dengan kenyataan saya sendiri. Nah kemudian sudah masuk ke lar, sudah mau merambah ke lar. Kemudian ngapa ini burung itu settingan awal 120-an dB, celup langsung keluar, celup langsung keluar, akhirnya kabur. Ke inap tuh langsung keluar ke lar itu, nggak mau dia nempel-nempel. Kenapa ini? Kemudian disitulah saya kuatin lagi, berarti kurang dengar di ruang inap itu. Saya kuatin di ruang inap, saya pikir kurang kuat karena kayak nggak tahu sumber suara di mana. Makin parah, jangankan
masuk berapa meter itu masih mending, yang awal masih muter. Yang kedua saya setting tinggikan lagi itu masuk ini keluar langsung kabur dia. Nah disitulah saya di sekitar 115 dB cuitan tertinggi inap itulah, sehingga burung itu masuk keluar masuknya lama, tapi lama-lama dia menguasai areal tersebut. Maka saya pastikan itu sangat bagus settingannya. Dan kalau itu dinyatakan oleh saya waktu itu, itulah settingan yang pas. Ya, settingan volume yang pas. Jadi ibaratnya frekuensi lah di settingan 15 dB. Saya mencoba untuk menurunkan lagi loh, sampai ke 112, 13. Nah, burung bertambah masuk. Nah, berarti kan itu sesuatu hal yang bullshit omong kosong lah itu. Kalau settingan 15 masuk, sekarang frekuensi, kalau dianggap frekuensinya pas 115, seharusnya saya kecilin, ya nggak masuk lah, harusnya kabur dia, bahkan tidak bertambah. Dan hebatnya lagi, setelah settingan inap itu saya kurangkan lagi, itu masa adaptasi burung itu sangat cepat. Hanya beberapa kali dia keluar masuk, kemudian dia langsung menjelajah daripada ruang inap. Burung yang lama tuh Bang, bukan burung yang lama. Saya sampai tahu mana burung yang lama, burung yang baru, yang baru beradaptasi, baru datang, saya tahu. Burung itu gimana cara terbangnya itu saya tahu. Karena saya pantau. Kalau tiap sore itu nggak ada kerjaan, saya lihat kamera CCTV. Ya. Karena kerjaan saya siang, paling ada momen-momen tertentu lah. Nah, disitulah kemudian saya coba berani turunkan lagi, di mana efek daripada 110 dB cuitan itu. Masih masuk, masih bertambah. Lihat kemarin pengecekan masih bertambah kan, berarti masih bagus, masih pas. Lah, terus yang saya tanyakan, jika itu yang dinamakan frekuensi dan dB yang pas untuk cuitan burung itu yang mana kalau menurut sampean? Yang 115 kah, 112 kah, atau 110 kah? Ya kan bingung sampean. Yang membedakan kalau saya ini melakukan uji coba, Bang. Kalau di 115 dia mau tetap nginep, mau. Cuman untuk meninggalkan proses anakan burung pada waktu pertama kali itu lambat. Ada min plusnya juga di situ. Kalau saya terangkan min plusnya itu ranahnya jauh nanti. Kita usut tuntas yang masalah dB dan frekuensi lah berkaitan. Kalau orang yang masih ngomongin frekuensi dan sekali lagi dB itu saya yakin sampean belum pernah mengalami pengamatan khusus. Saya yakin hanya katanya yang terdoktrin oleh orang-orang sebelum kita, sehingganya sampean pengertiannya seperti itu. Ya. Kembali lagi ke SP dengan suara yang sama, ya, dengan settingan yang sama, dengan settingan yang berbeda. Ada yang pakai 123 dB, ada yang 118 dB, ada yang 127 dB. Saya yakin di petani walet untuk SP-nya pasti ada yang tidak sama. Ada yang pakai 123, mungkin ada yang pakai 127, ada yang pakai 118 atau 120. Ini bahkan yang tidak sama ini pasti ada yang sama-sama berhasil. Ya, pasti ada yang berhasil. Bahkan ada yang berhasil semua lah intinya dengan settingan itu. Kenapa? Tolak ukurnya karena bukan di situ. Kalau bilangin yang tepatnya 123 dB, kenapa yang orang pakai SP yang di SP yang di LMB itu 127, mengapa dengan suara yang sama kok berhasil? Dengan Twitter sama kok berhasil? Nyatanya banyak yang berhasil, banyak. Tapi
Jika di ruang inap sampean kasih 120 dB dengan tariknya mungkin 123, sampai kiamat burung Anda itu tidak ada. Paling yang ada nginap tuh hanya burung budek yang pendengarannya kurang. Kalau nggak percaya boleh sampean uji coba. Nah, disitulah perbandingan saya mengatakan saya itu pakai pantuannya yang 115 dB udah keluar masuk. Dia akan hinggap-hinggap juga sih. Cuman begitu di cuitan tertinggi yang tadi kan inap itu kan ada rendah, begitu masuk itu waktu 115 dB, waktu di 115 dB itu masuk dia. Cuman nanti begitu nempel di Twitter kan settingannya rendah. Nah, begitu di up-nya itu dia agak keluar lagi, kemudian masuk lagi ya. Hanya seperti itu sih. Cuma lama-lama nginap juga. Saya yakin kan nginap karena dulu saya pakai itu yang pertama kali. Cuman lain dengan yang settingan yang di bawah 115 di inap ataupun yang 110, 112, 113 itu burung walaupun ketemu di cuitan tertinggi di Twitter inap itu dia nggak akan kabur. Ya, kan ada ritmenya rendah kemudian tinggi, tinggi kan. Nah, itu nggak kabur. Mungkin itu aja ya lanjutan video dari kemarin karena teman-teman banyak yang ini nanti takutnya jangan menjadi sesat karena saya tidak ingin sesuatu kesesatan itu saya sampaikan kembali karena kenapa? Bukan amal yang jariah, bukan amal jariah yang saya dapat. Ini YouTube ini sampai mungkin tak sampai kapan. Kalau yang saya sampaikan itu hal yang menjerumuskan, bukan amal jariah lah yang saya dapat, tetapi malah dosa jariah yang saya dapatkan. Itu yang saya tidak mau. Kalau saya hanya mendengarkan kata orang kemudian saya omongkan lagi, belum tentu itu hal yang kebenaran, saya tidak mau. Kalau sudah melakukan saya pengujian dan saya pengintian sendiri, saya uji coba sendiri dengan CCTV, pantauan segala macam gimana gerak burung, baru insya Allah saya berharap apa yang saya sampaikan ilmu ini menjadi amal jariah bukan dosa jariah. Oke, itu aja teman-teman, bahwasanya mungkin bisa kita sambung lagi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia.